Pernahkah Anda kebangun di tengah malam atau terbangun di pagi hari dalam badan yang rasanya tidak nyaman? Kok habis tidur, bangun tidur, bukannya nyaman, malah seluruh badan rasanya pegal dan kaku. Bisa jadi posisi tidur Anda tidak tepat. Oleh karena itu, perbaikan hal tersebut adalah suatu hal yang penting. Kita gunakan bantal yang tipis, ya. Ingat bahwa kelengkungan setiap leher kita berbeda-beda. Ada orang yang memang cenderung lurus, ada yang sedikit melengkung. Sehingga tidak bisa kita pastikan ini bantal yang terbaik untuk setiap orang. Yang terbaik kita gunakan bantal yang tipis saja, kita letakkan tepat di bawah tulang belikat kita. Sehingga kita tetap memberikan kelengkungan pada tulang leher dengan baik. Yang kedua adalah kasur kita, usahakan tidak terlalu empuk sehingga dia dapat tetap firm, menopang tulang belakang kita untuk mempertahankan struktur dan otot tetap rileks. Jawabannya boleh, namun kita harus tahu dulu daerah mana yang dipijat. Jika yang dipijat adalah otot, itu boleh. Otot itu yang di mana sih? Ini semua otot. Leher juga ada ototnya. Kemudian pinggang juga ada ototnya. Namun ketika sudah dekat ke sendi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai gerakan tertentu atau pemijatan tertentu, terutama yang terlalu keras pada sendi, menyebabkan kerusakan pada sendinya. Namun jika hanya otot, itu boleh. Kita juga harus tahu bahwa pemijatan bukan berarti harus kencang, namun untuk memberikan relaksasi pada ototnya. Targetnya adalah ototnya rileks. Jawabannya adalah boleh. Namun kita harus tahu, kalau kita memberikan krim atau minyak yang terasa hangat, dia memang dapat menggantikan rasa kekakuan atau nyeri dengan rasa hangat. Namun itu bukan menyembuhkan. Jadi tidak cukup hanya kita berikan krim ataupun minyak-minyakan, namun kita juga harus lakukan pemijatan dan yang terpenting adalah lakukan peregangan. Sehingga otot akan kembali kepada panjang normalnya. Dengan otot kembali pada panjang normalnya, fungsinya akan lebih maksimal, nyerinya berkurang, dan aktivitas kita terjaga dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah semua nyeri otot dapat diperlakukan sama? Banyak dari kita, tanda kutip latah, mengatakan, wah ini nyeri otot, saya sembuh, kamu pakai deh. Atau sebaliknya, kita melihat dari media sosial, kita melihat dari banyak informasi ataupun kita melihat dari website, wah kita bisa nih sembuh dengan terapi tertentu. Sebenarnya nyeri otot setiap orang akan berbeda-beda. Namun yang harus kita ketahui, otot paling sering disebabkan karena masalah postur. Masalah postur inilah yang semakin sering meningkat terutama di tengah pandemi ini. Kita bisa bayangkan, ketika Anda sedang menonton di rumah, mungkin Anda sedang menonton dalam posisi menunduk. Ketika kita bekerja di kantor, seharusnya pandangan kita tegak ke depan, duduk kita yang bagus, namun kita seringkali bekerja dengan posisi membungkuk. Tidak jarang juga bergeser dengan posisi seperti ini. Itulah yang akan menyebabkan otot akan tertarik dan itulah yang menyebabkan cedera. Ketika otot mengalami cedera, dia akan semakin tegang. Permasalahannya adalah ketika otot semakin tegang, dia akan menjepit struktur yang ada di dalamnya, yaitu saraf, yaitu pembuluh darah, yang akibatnya bukannya otot semakin rileks, malah dia akan semakin tegang dan tegang lagi. Kalau keluhan ini berlangsung lama, menjadi kronik, ini akan semakin sulit untuk diatasi. Itulah kenapa banyak orang yang datang dengan keluhan leher yang selalu pegal, pundak selalu tegang, padahal sudah coba diurut, sudah diberikan semua minyak-minyakan, sudah diolesin semua produk-produk yang dijual di televisi, namun tetap tegang. Kembali, masalah utamanya yang paling penting harus kita perbaiki adalah postur. Postur ketika kita berdiri, postur ketika kita duduk, postur ketika kita melakukan aktivitas, baik di depan komputer, di depan laptop, ketika kita sedang melakukan meeting online, ketika kita menggunakan gadget. Itu yang penting. Yang kedua adalah perbaikan pada saat kita melakukan satu aktivitas dengan posisi yang kita sebut posisi ergonomis. Posisi ergonomis adalah posisi yang paling tepat untuk memberikan stabilisasi pada struktur tubuh kita. Tadi saya contohkan ketika kita duduk, seharusnya kita memposisikan diri kita dalam posisi yang ergonomis.
Meja harus sejajar dengan dada kita. Layar harus sejajar dengan pandangan kita. Kemudian, kalau kita menggunakan keyboard dan mouse, dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Namun, kurang lebih sejajar dengan seperti ini. Kursi kita usahakan bisa membentuk sudut di panggul 90 derajat dan juga lutut 90 derajat. Ini adalah posisi yang ergonomis di mana otot akan sangat elastis, bekerja secara maksimal, dan resiko menimbulkan keluhan nyeri sangat minimal. Itu adalah hal-hal yang dapat kita lakukan, perbaikan postur, perbaikan posisi ergonomis, dan juga perhatikan ketika kita melakukan aktivitas. Dengan kita melakukan seperti itu, otot akan kembali rileks, bukan hanya sementara waktu, namun juga untuk kedepannya. Kita tidak tahu akan sampai kapan aktivitas kita seperti ini, oleh karena itu, perbaikan otot yang baik, perbaikan postur yang baik merupakan investasi terhadap kesehatan dan produktivitas Anda. Sekian pembahasan mengenai nyeri otot dan bagaimana mengatasinya bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa dalam konten berikutnya.